Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gaida Sri Afira Ruhyadi dengan NIM 2020408114. Pada mata kuliah Studi Hadis berbasis Perspektif Pendidikan Islam, saya akan menjelaskan tentang ilmu asbab wurudil hadis, ilmu tarikh al-mutun, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Marhumah MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu asbab wurudil hadis. Secara etimologis, ilmu asbab wurudil hadis adalah gabungan dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab yang memiliki arti penghubung atau segala sesuatu yang menghubungkan satu benda dengan benda yang lainnya. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk masdar dari kata warada, yaridu, wurudan, yang artinya sampai kepada sesuatu. Secara istilah dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau sejarah yang melatar belakanginya terjadinya sesuatu atau keluarnya hadis Nabi. Selanjutnya, objek ilmu asbab al-wurud. Objek ilmu asbab al-wurud lebih berkonsentrasi pada motif atau latar belakang yang mendorong lahirnya sebuah hadis. Di sini saya akan dilanjutkan oleh urgensi asbab al-wurud. Menurut Imam Asyayuti, fungsi asbab al-wurud ada beberapa macam. Yang pertama, membantu dalam memahami menafsirkan hadis. Yang kedua, menentukan adanya taksik yang bersifat umum. Yang ketiga, membantu mengetahui hikmah-hikmah ketepatan syariat. Selanjutnya, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Selanjutnya, menfansil atau merinci hadis yang masih bersifat global atau secara umum. Selanjutnya, menentukan ada atau tidaknya nasih mansuh dalam sebuah hadis. Menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Dan yang terakhir, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih sulit dipahami atau janggal. Jadi dijabarkan pada asbab al-wurud ini menurut Imam Asyayufi. Selanjutnya di sini ada macam-macam al-wurud. Menurut Imam Asyayuti, asbab al-wurud dapat dikategorikan kepada 3 macam. Yang pertama berupa ayat Al-Qur'an, di mana terkadang ayat Al-Qur'an turun menggunakan bahasa yang umum sehingga para sahabat memahaminya dengan keumuman lafaz. Padahal yang dimaksud dengan ayat tersebut itu bersifat khusus. Jadi harus dijabarkan lagi maksud dari ayat Al-Qur'an tersebut. Yang kedua berupa hadis. Ada beberapa hadis yang cukup sulit dipahami oleh sahabat-sahabat Rasul. Di sana hadis yang kurang jelas atau kurang rinci itu akan dijelaskan lagi oleh hadis selanjutnya atau sabda-sabda selanjutnya. Jadi akan lebih terpapar dengan jelas. Selanjutnya kejadian yang ketiga ya, kejadian yang berkaitan dengan pemahaman sahabat. Sebuah hadis yang sabab wurudnya merupakan pemahaman sahabat yang mesti diluruskan. Jadi setiap pemahaman sahabat itu berbeda-beda. Jadi ada yang harus diluruskan oleh Nabi. Selanjutnya metode asbab al-wurud. Beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan sebagai alat bantu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan historis, yaitu upaya memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi historis pada saat hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendekatan sosiologis, di mana memahami hadis dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu atau perilaku tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, ada pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan memperhatikan pola-pola yang berbentuk pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari asbab al-wurud di sini yang pertama ada bersuci atau toharoh. Adapun satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban yang berbunyi Anibni Abasi Kola Rasulullah SAW
al-ma'u la yanjisuhu say'un, yang dimana artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, air itu tidak akan menjadi najis dengan sebab apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu tarikh al-mutun. Secara etimologis, ilmu tarikh al-mutun merupakan bentuk idofah dari dua kata, di mana kata itu adalah tarikh dan al-mutun. Tarikh adalah ilmu yang menggali peristiwa-peristiwa masa lalu agar tidak dilupakannya, itu sering kita sebut dengan kata sejarah. Sedangkan al-mutun adalah punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Selanjutnya, secara istilah adalah disiplin ilmu yang membahas tentang sejarah matan-matan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis atau ilmu ini seimbang dengan ilmu tarikh al-nuzul yang sering dipakai dalam Al-Quran. Itu ada ilmu Al-Quran atau asbabun nuzul. Selanjutnya, objek ilmu tarikh al-mutun. Keistimewaan yang terdapat dalam tarikh al-mutun yakni dapat diketahui kepada atau kapan waktu turunnya hadis tersebut, kapan, di mana, secara jelas hadis tersebut itu turun ke manusia. Selanjutnya ada urgensi tarikh al-mutun. Salah satu fungsi adanya ilmu tarikh al-mutun ini adalah sebagai pisau analisa dalam memaknai matan hadis yang senantiasa berimbang. Hasil dari analisa tersebut merupakan informasi akurat tentang makna yang berbeda bila difahami dengan kurun waktu tertentu. Metode tarikh al-mutun. Dalam kajian tarikh al-mutun terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui sejarah kemunculan sebuah hadis. Pertama, pendekatan teks-teks hadis sahih atau matan-matan hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penelitian sejarah. Dalam hal ini selalu bersinggungan dengan disiplin asbabul wurud sebuah hadis. Jadi berkesinambungan antara asbabul wurud dengan tarikh al-mutun yang sedang kita bahas. Contoh dari ilmu tarikh al-mutun bisa kita lihat pada tradisi hitan untuk anak-anak atau mungkin untuk laki-laki. Hanya untuk laki-laki telah ada jauh sebelum Islam lahir. Lahirnya kebiasaan tersebut diduga dengan pengaruhnya dari kebudayaan tetonisme, suatu paham yang memadupadankan antara mitologi dan keyakinan agama. Pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat perempuan yang dihitan. Hal ini terjadi ketika Nabi sudah bermukim di Madinah. Adapun hadis yang menjelaskan, yang dalam artinya diceritakan dari Sulaiman ibnu Abdul Ar-Rahman Al-Mashid dan Abdul Al-Wahhab bin Abdul Ar-Rahim Asy-Syajai berkata, diceritakan dari Marwan menceritakan kepada Muhammad bin Hasan berkata, Abdul Al-Wahhab Al-Kufi dari Abdul Al-Malik bin Umair dari Umi Atiyah Al-Ansari, sesungguhnya ada seorang guru hitan perempuan di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dengan berlebihan, jangan berlebihan dalam memotong organ kelamin perempuan. Sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berpesan agar tidak berlebihan ketika menghitan perempuan. Hadis tersebut adalah do'if karena ada salah satu perawi yang transmisi hadisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apa yang dijelaskan pada hadis tersebut belum tentu menjadi sebuah tradisi di masa itu. Selain itu, informasi tentang juru hitan tersebut tidak detail. Pada hadis tersebut, secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghitan perempuan yang di dalamnya terkandung unsur menyakiti. Kebiasaan hitan perempuan harusnya disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.